Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Sejarah. Kali ini kembali saya akan membawakan karya dari Masrullah Fakih. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah yang sudah dituliskan oleh Masrullah Fakih berdasarkan kisah nyata, teman-teman bisa lihat langsung di deskripsi. Ada linknya ya di situ ya. Langsung aja menuju ke situ. Dan kali ini saya akan membawakan Durjana, bersekutu atau mati. Tapi sebelum kita masuk ke kisah ini, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. India selengkapnya. Terdengar deru suara mesin, brum brum brum, pelan dan mengeras auman deru mesin yang keluar dari knalpot sebuah sepeda motor 2 tak. Dang 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 dang. Saat tuas gas ditarik, dimainkan oleh genggaman tangan berbulu dari seorang laki-laki bertubuh kekar berjambang. Meski suasana masih sedikit gelap, namun dari raut sangar sang lelaki nampak menyirat rasa panik dan tegang. Sialan, gara-gara Rusdi jadi terlambat ini, gerutunya sembari perlahan menggerakkan stang motor penuh tempelan gambar warna-warni berbelok ke arah jalan raya. Namun, sebelum roda belakang menginjak jalan hitam aspal, sebentar ia menghentikan dan memalingkan wajahnya melihat ke arah pintu rumah berwarna hijau miliknya, sembari berteriak kencang memanggil sebuah nama. Tak lama, dari arah dalam, seorang perempuan berusia 35 tahunan muncul dengan rambut acak-acakan selaras dengan baju daster lusuh yang dikenakannya. "Aku berangkat dulu, Dek!" teriak sang lelaki setelah memastikan bahwa wanita yang tak lain adalah istrinya yang sudah berdiri di ambang pintu. "Iya, Kang, hati-hati ya, Kang," jawab sang wanita menyahuti teriakan suaminya. Sebentar matanya mengamati sambil menyandarkan tubuhnya di gawangan pintu. Kemudian terlihat tangannya menutup mulutnya yang menguap sebelum bergerak menghempas pelan daun pintu kayu berwarna coklat setelah sosok suami dan kendaraannya yang menjadi tunggangan setianya menghilang. Sedangkan Rodian atau yang biasa dikenal Kang Rod, pagi itu tak seperti biasanya melajukan kuda besi keluaran tahun tua sedikit lebih kencang. Ia tak peduli dengan suasana alam yang masih berkabut dan ramai oleh hidir mudik warga sekitar yang baru selesai menunaikan 2 rakaat berjamaah di masjid. Matanya terlihat fokus ke depan, menatap jalanan sambil sesekali jempol tangannya menekan tombol klakson, memberi isyarat agar diberi ruang longgar pada laju kendaraannya. Kurang lebih 20 menit, Rodian membelokkan kendaraannya, memasuki jalan sedikit lebih lebar, namun terlihat lebih gelap. Tuas gas semakin ia tarik, membuat kuda besinya meraung dan melesat lebih cepat. Hingga tak lebih dari 15 menit, Rodian sedikit memelankan motornya saat matanya melihat tak jauh lagi sebuah tempat terang dan ramai yang menjadi ladang dirinya mengais rezeki, sebuah pasar di kecamatan. Namun, sebelum ia memasuki lahan parkir yang tinggal berjarak 30 meteran, Rodian mendadak menghentikan laju kendaraannya demi melihat satu kejadian yang terjadi begitu cepat di sisi sebelah kanannya. "Astaga!" seru Rodian terkejut mendengar suara benturan keras dan melihat satu sosok terlempar keluar dari sebuah mobil hitam yang menabrak beton pembatas. Rodian seketika turun. Wajahnya menegang menyaksikan kecelakaan tunggal yang belum ia tahu siapa korbannya. Perlahan ia melangkah gugup mendekati sosok yang terlempar. Matanya awas guna memastikan sosok terlentang yang samar terlihat dari sorot lampu tepian jalan. Tak lama, langkahnya terhenti di samping sang korban, meneliti seksama
Sampai akhirnya rasa kagetnya membuncah ketika dengan jelas matanya menangkap sosok itu, sosok yang amat ia kenal. Pak Suroso, ucap Rodian lirih menyebut nama sosok yang terbaring di depannya dengan mata melotot. Rodian sedikit lega saat tak berapa lama orang-orang sekitaran yang beraktivitas di pasar berdatangan membantu mengangkat tubuh Pak Suroso. Meski ada kejanggalan nyata di mata Rodian, namun sejenak ia tepis mengingat saat itu ramai penuh kepanikan. Selang beberapa menit, akhirnya tubuh tak bernyawa Pak Suroso dipinggirkan, menyisakan rasa aneh dalam diri Rodian. Melihat tak ada luka dan darah setetes pun dari tubuh Pak Suroso, yang jelas-jelas ia saksikan terbentur keras kala terlempar dari dalam mobil. Rasa penasaran Rodian semakin menyulut saat dirinya tergerak untuk mendekati mobil hitam milik Pak Suroso yang tampak ringsek di bagian depan. Lama Rodian mengamati mobil dari luar, menatapi dengan seksama demi menjawab rasa penasarannya. Hingga tanpa terasa ia lebih mendekat dan melihat ke dalam mobil. Sepintas biasa, seperti isi dalam mobil umumnya. Namun sebentar kemudian, Rodian sedikit terlonjak kala mendadak hidungnya membaui satu aroma wangi bunga beraneka dari sudut belakang. Sedikit ragu Rodian saat itu, sebab bau tak lazim yang ia cium begitu santer menyusup sampai akhirnya satu perasaan aneh mengalahkan kakinya yang ingin bergerak menjauh, malah balik naik dan masuk ke dalam mobil. Tertegun Rodian seketika melihat satu kantong hitam tergeletak di ujung jok belakang, asal dari sumber wewangian bunga yang menusuk. Lagi-lagi, perasaan ragu sebentar bertarung dalam batin Rodian, antara bisikan untuk mengambil dan membiarkannya, dan kembali. Jiwa Rodian terkuasai rasa penasaran, hingga perlahan tangannya tergerak meraih bungkusan dan membukanya. Mata Rodian seketika terbelalak melihat isi dari bungkusan kantong hitam yang baru dibukanya. Tampak ekspresi wajahnya sebentar berubah demi tumpukan uang yang ada di kantong hitam milik Pak Suroso dalam jumlah yang besar. Segera Rodian menutup bungkusan itu dan memasukkan ke dalam lipatan perutnya yang bertutup jaket kulit hitam yang biasa ia kenakan. Rodian segera turun, dan tepat di saat itu, beberapa lelaki tegap berseragam polisi datang mendekat. Sejenak berbasa-basi, Rodian pun berlalu mendekati kendaraannya. Sebelum Rodian menghidupkan kuda besinya, dirinya sempat bersitatap dengan seorang lelaki tua yang menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti tengah memberi satu isyarat padanya tentang satu hal yang telah ia lakukan. Namun, isyarat itu tak berpengaruh apapun untuknya. Hati dan pikirannya telah dirasuki, dikuasai oleh tumpukan uang milik orang lain yang ia anggap sudah mati, yang baru sekilas ia lihat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya bakal ia terima di kemudian hari. Setelah itu, binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah sang Rodian manakala ia pulang dengan membawa tumpukan uang yang terbungkus dalam sebuah kantong hitam. Uang yang seharusnya tak ia ambil, di samping bukan miliknya sendiri, juga dirinya tak menyadari bila dari tumpukan uang itulah malapetaka bakal datang bertubi-tubi. Namun godaan serta bisikan dari hatinya untuk menguasai membuat akal sehat Rodian mati, tak mampu membendung, hingga membuatnya berpikir pendek, lalu memanfaatkan kesempatan di balik kematian seorang lelaki kaya raya yang meninggal akibat kecelakaan tunggal yang penuh dengan kejanggalan. Lelaki yang juga sangat ia kenal, bahkan nama besar dari Suroso sebagai seorang juragan berlimpah harta, terdengar dan terkenal di beberapa kecamatan sekitaran kabupaten itu, membuat siapapun kala berhadapan dengannya akan tertunduk, merasa kecil, tergerus dengan sandangan dunia yang tersemat di balik nama Suroso. Tanpa tahu seperti apa laku Suroso sendiri ketika mendapatkan harta dunianya yang membuat silau orang-orang di sekitarnya. Kembali ke Rodian. Guratan bahagia masih terus tersungging dari sudut bibir dan tiap lekuk kulit wajahnya.
Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar sambil menselonjorkan kedua kakinya di atas meja, tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang sudah mendampinginya beberapa tahun, tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Mas Rod, kenapa kok kayak lagi seneng banget? Tanya sang wanita yang tak lain istri dari Rodian, yang kala itu tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya. Rodian sedikit tergelak kaget mendengar suara lembut istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang sambil menyentuh bahunya, membuat sedikit rasa sukacitanya memudar. Namun tak berapa lama, perasaan itu kembali memancar, bahkan yang lebih terlihat jelas saat tangannya mengeluarkan sebuah bungkusan yang terselip di perutnya. Apa itu, Mas? Tanya Rosmala, istri Rodian yang semakin terheran. Ini rezeki besar yang aku dapatkan hari ini, dan ini juga yang membuat aku bahagia, jawab Rodian pelan, penuh antusias, disertai senyum tawa mengembang. Rosmala sendiri awalnya hanya mengerutkan kening, menatap penuh selidik ke arah bungkusan kantong hitam yang tengah dibuka perlahan oleh tangan suaminya. Tak lama, Rosmala pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat isi dari bungkusan yang berupa beberapa tumpukan uang yang masih berikat kertas bertuliskan nominal dan nama sebuah bank. Ya ampun, Mas, ini beneran uangmu, Mas? Ucap Rosmala seolah masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya, jawab Rodian singkat. Hari itu, kebahagiaan seketika menyeruak dalam rumah sederhana Rodian. Rosmala, istri Rodian, tak henti-hentinya berdecak kagum dan memuji sang suami, tanpa bertanya asal-usul dari mana suaminya mendapatkan uang sebanyak yang dirinya belum pernah miliki. Ia tersenyum, tertawa riang, sembari merencanakan penggunaan uang itu untuk kebutuhan hidup mereka, tanpa tahu apa yang bakal dirinya alami setelah hari itu. Awal dari segala malapetaka dimulai tepat setelah Rosmala dan Rodian baru saja pulang dari berbelanja. Pukul 8 malam, saat baru saja keduanya masuk dan mengemasi barang belanjaan yang baru saja mereka beli. Mereka sedikit dikejutkan adanya bau wangi memenuhi seluruh dalam rumahnya. Bagi Rosmala, bau wangi itu terasa asing, tapi bagi Rodian, ia ingat betul bila aroma wangi khas itu pernah tercium oleh hidungnya. Mas, ini bau wangi apa kok aromanya aneh? Tanya Rosmala sambil mengusap indera penciumannya setelah baru saja selesai mengepaki barang belanjaannya. Ini kayaknya parfum mahal, mungkin tetangga atau ada orang yang memakainya terus kebawa angin masuk rumah kita, jawab Rodian seolah tak menghiraukan. Namun dalam hatinya, Rodian sebenarnya merasakan satu keganjilan, sebab jelas baginya aroma wangi itu sama persis dengan yang dihembusnya di dalam mobil Pak Suroso sewaktu kecelakaan. Hingga beberapa saat, keduanya sempat terdiam, menyesapi wangi melati bercampur kasturi yang masih tercium, sebelum akhirnya bau wangi itu menghilang perlahan. Meski kini suasana dalam rumah kembali seperti biasa, akan tetapi tidak pada suasana hati dan pikiran Rodian. Ia merasa jika bau wangi itu ada keterkaitan dengan kematian Pak Suroso. Namun demi melihat sang istri bahagia, ia pun menenggelamkan rasa janggal dalam benaknya. Mas, mau minum kopi? Tanya Rosmala yang melihat suaminya terdiam. Iya dek. Sedikit terbata, Rodian mengiyakan tawaran istrinya. Rosmala segera bergegas melangkah menuju dapur setelah mendengar jawaban suaminya. Jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi, sebelum ia menuangkan air panas dalam termos pada gelas yang sudah terisi bubuk kopi dan gula, Rosmala sedikit terjingkat dan mundur selangkah kala satu siutan angin lembut nan dingin menerpa wajahnya.
Tak hanya rasa sejuk dari sapuan angin itu yang membuatnya terkejut, melainkan satu aroma wangi yang khas dan sempat ia cium saat di ruang tamu beberapa menit lalu kembali tercium pekat di bawah oleh angin itu. Merinding seketika tubuh Rosmala. Sempat ia ingin meninggalkan ruang dapur kecil itu untuk memberitahu suaminya, tapi ia urungkan. Tak berapa lama, gumaman dari bibirnya mencoba menepis hal negatif dalam pikirannya, menuntunnya untuk kembali meneruskan membuat kopi. Rosmala sedikit lega saat bau itu telah lenyap dari penciumannya. Ia pun segera merampungkan segelas kopi yang akan disuguhkan pada suaminya. Ketika baru saja tangannya akan mengangkat lepek kecil di bawah gelas, lagi-lagi tertunda oleh satu sentuhan dari belakang yang membuatnya terperanjat. Tapi kali ini, rasa kagetnya cepat berganti dengan seulas senyum manja ketika tahu bahwa yang baru saja merengkuhnya dari belakang adalah Rodian. Apalagi saat Rodian mempererat pelukan dan mengganti hembusan napas dengan jilatan lidah di lehernya. Tampak mata Rosmala terpejam seperti tengah menikmati. "Mas, kamu ternyata bisa seromantis ini," ucap Rosmala lirih masih dengan mata terpejam. "Mas, nanti aja, ini kopinya diminum dulu," sambung Rosmala yang tak mendengar jawaban Rodian, tapi malah merasa suaminya semakin agresif. Rodian pun akhirnya menghentikan aksinya dan mengendurkan dekapan pada tubuh Rosmala. Kemudian perlahan ia melepaskan pelukannya serta beranjak meninggalkan Rosmala. "Duh, mau kemana mas? Ini kopinya taruh di mana?" tanya Rosmala saat melihat sosok suaminya mulai melangkah, namun tidak menuju ke ruang depan, melainkan ke arah belakang. "Mas!" lagi Rosmala memanggil ketika Rodian terus berjalan tanpa menghiraukan dirinya ke belakang. Tepat sebelum tubuh Rodian keluar dari pintu menuju belakang, ia berhenti sejenak dan memalingkan wajah sebentar, menatap penuh arti sembari tersenyum nakal ke arah Rosmala sebelum meneruskan langkah dan keluar. Aneh, pikir Rosmala tiba-tiba. Ia tertegun sebentar memikirkan sikap tak biasa suaminya. Sedikit ada keraguan meluncur dalam jiwanya, tapi cepat ia tepis. Ia memilih untuk mengangkat segelas kopi dan akan menaruhnya di meja ruang tamu. Kembali, mata Rosmala terangsut menciut, keningnya berkerut melihat sosok Rodian, suaminya, duduk menyandar di sofa. "Mas Rodian kok cepet banget sudah di sini?" pikir Rosmala dalam hati. Rosmala kemudian buru-buru meletakkan segelas kopi dan duduk di samping sosok Rodian, menatap sebentar sebelum menawarkannya. Mas tadi ngapain di belakang?" tanya Rosmala setelah beberapa saat suaminya hanya terdiam. "Ke belakang? Kapan? Aku di sini dari tadi, gak kemana-mana," saut Rodian dengan mimik serius dan sedikit heran. "Kamu jangan bohong deh mas, tadi kamu beneran ke belakang kan, sehabis meluk-meluk aku?" Rosmala yang masih tak percaya ucapan Rodian mulai meninggikan suaranya. Ia berharap bila suaminya sedang bercanda, tapi sekali lagi Rodian menjawab dan memastikan jika dirinya benar-benar tak kemana-mana, membuat Rosmala bingung dan dilanda gelisah. Ia mengingat betul semua kejadian yang baru saja berlalu beberapa menit. "Lalu siapa yang tadi aku lihat di dapur mas?" lirih suara Rosmala bergumam, seperti tertekan rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti jiwanya. "Mungkin kamu tadi sedang berhayal, dek. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Toh kamu juga gak kenapa-kenapa," jawab Rodian mencoba menenangkan. Walaupun dirinya sendiri seakan mempercayai satu keganjilan dari cerita istrinya. Malam itu, setelah sedikit tenang, Rosmala dan Rodian kembali mengulas rencana demi rencana dalam menggunakan uang hasil Rodian mengambil dari mobil Suroso. Begitu antusias dan bersemangat mengindahkan beberapa hal ganjil yang mereka alami.
setelah kedatangan uang itu. Perbincangan seputar uang itu terus berlanjut hingga keduanya sudah berada di dalam kamar. Mereka masih sibuk dengan hitung-hitungan bakal penggunaan, sampai akhirnya Rodian menyerah dengan semua rencana istrinya. Ia kemudian tertidur, mengabaikan Rosmala yang masih terjaga dan larut dalam angan-angan keinginannya. Entah berapa lama Rosmala hanyut terbawa arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang. Setelah menuntaskan hajatnya, Rosmala hendak kembali ke kamar. Namun langkahnya seketika terhenti, manakala pintu kamar mandi baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Keterkejutan Rosmala tak sampai di situ. Ia kembali dikagetkan dengan wajah sosok itu kala membalikan badan. Wajah lelaki yang tadinya telah pulas tertidur saat ia tinggalkan di ranjang kamar, tapi kini sudah tersenyum di hadapannya. "Mas, kamu mau ke dalam kamar mandi?" tanya Rosmala yang mengira sosok Rodian suaminya terbangun dan ingin buang hajat seperti dirinya. Tak ada jawaban. Sosok Rodian hanya tersenyum sembari menatap lekat dari kaki sampai ujung rambut Rosmala. Membuat Rosmala sendiri merasa begitu aneh dengan sikap sosok suaminya. Jantung Rosmala mulai terasa berdegup kencang ketika dengan perlahan sosok Rodian mendekatinya. Padahal ia dan Rodian sudah hidup bersama beberapa tahun meski belum dikaruniai keturunan. Tak pernah ia merasakan hal seperti itu lagi setelah menikah. Namun malam itu, entah mengapa, ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok Rodian yang itu. Sebentar kemudian, tubuh Rosmala terasa kaku ketika dengan pelan dan lembut tangan sosok Rodian merengkuh serta memeluknya. Ia tak mampu mengelak meski ada bisikan untuk menolak. Tak lama, Rosmala benar-benar merasakan hal aneh dan ganjil. Dari mulai tubuh sosok Rodian yang begitu dingin hingga wajahnya yang pucat pasi. Namun semua itu hanya mampu Rosmala ucap dalam hati. Lagi-lagi, jiwa Rosmala tercekat mendapati deru napas sosok Rodian yang menerpa wajah dan bibirnya beraroma wangi bunga. Sejenak ia berpikir untuk lepas dari dekapan sosok Rodian. Namun semua itu sia-sia. Bahkan tanpa ia sadari, tubuhnya sudah terdorong masuk kembali ke dalam kamar mandi bersama tubuh dingin sosok suaminya. Entah berapa jam Rosmala membisu dalam dekapan sosok Rodian di kamar mandi. Yang ia rasakan saat itu, seluruh tulang-tulang di tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Tak ada rasa nikmat atau apapun seperti biasa dirinya rasakan. Membuat dirinya meyakini jika sosok yang telah menggaulinya bukanlah Rodian, suaminya. Namun itu semua tak kuasa ia ungkapkan, manakala langkahnya yang tertati sampai di dalam kamar dan melihat tubuh suaminya masih terbaring di atas kasur kapuk tanpa berselimut. Keinginan Rosmala untuk menceritakan kejadian ganjil dan memalukan yang baru saja ia alami hanya mampu ia pendam. Ia tak kuasa. Selain ada selipan ketakutan, juga tak ingin membuat suaminya murka bila mana tahu jika dirinya telah digauli oleh makhluk yang menyerupai dirinya. Pikiran Rosmala terus berkecamuk. Sesekali ia pun mengingat kembali sosok menyerupai suaminya yang belum sekalipun dirinya dengar bersuara. Tak ada perbedaan secara fisik antara lelaki yang kini terbaring bersampingan dengannya maupun dengan sosok lelaki yang baru saja membuat tubuhnya kelelahan. Akan tetapi dari sisi dalam tampak sekali jika sosok yang mendekapnya di dalam kamar mandi bertenaga 5 kali lipat dari lelaki di sebelahnya. Mengingat semua itu, seketika membuat tubuh Rosmala merinding ketakutan. Ia merapatkan tubuhnya pada sosok Rodian asli. Hatinya menjerit, menangis, dan berharap hal itu tak terulang lagi. Sampai akhirnya,
Rasa takut serta lelah di tubuh dan pikiran mengantarkan ia ke dalam lelapnya alam mimpi. Pagi hari, setelah mengalami awal hal buruk, Rosmala berubah, wajahnya terlihat pucat, tanpa guratan semangat seperti hari kemarin. Jelas dari pancaran indera penglihatannya, sebuah penyesalan dan ketakutan. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam. Berat baginya untuk jujur menjawab pertanyaan dari Rodian atas apa yang telah dirinya alami semalam. Meskipun satu alasan telah ia ungkapkan demi menutupinya, namun Rosmala melihat jika sang suami seperti tak mempercayai. Ya sudah, kalau kamu kurang enak badan, lebih baik istirahat di rumah. Besok saja kita pergi belanjanya setelah kamu sehat, ucap Rodian mengakhiri desakannya pada Rosmala. Kamu mau sarapan apa? Biar Mas belikan, sambung Rodian seraya beranjak berdiri dari tepian ranjang, menawarkan pilihan sarapan untuk Rosmala. Terserah Mas saja, jawab Rosmala lirih. Mendengar jawaban itu, Rodian kemudian berlalu, sembari menghela nafas panjang. Ia menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Namun begitu, ia tak mau memaksanya untuk bercerita. Rodian mengerti betul watak Rosmala, manja dan anti paksaan. Hari itu, tak ada kegiatan apapun yang dilakukan Rodian maupun Rosmala. Mereka hanya bersantai di dalam rumah sampai waktu menjelang petang. Baru, setelah azan Isya terdengar, mereka kedatangan tamu yang tak lain Rusdi, sahabat Rodian di pasar. Keduanya berbincang sebentar di ruang tamu sebelum memutuskan untuk meneruskan obrolan mereka di luaran bersama teman-teman mereka yang lain. Hal itu sudah biasa dilakukan Rodian yang memang telah menjadi hobi. Sama halnya dengan Rosmala, ia terbiasa dengan semua yang dilakukan suaminya. Bahkan mendapati sang suami pulang dalam keadaan mabok telah menjadi harian untuknya. Tapi untuk malam itu, berat rasanya bagi Rosmala mengizinkan Rodian keluar bersama Rusdi. Ada ketakutan menyelip dalam hatinya kala teringat kejadian kemarin. Namun akhirnya ia tak mampu menahan kepergian suaminya. Walau telah mengutarakan berbagai alasan, rasa takut Rosmala semakin menyeruak memenuhi rongga jiwanya. Setelah suara deru motor Rodian menghilang dari indera pendengaran, menandakan kini dirinya sendiri di dalam rumah. Hal pertama yang Rosmala lakukan untuk menekan rasa takut, menutup dan mengunci pintu, serta langsung menuju ke dalam kamar, merebahkan tubuh berbalut daster, berharap bisa segera terlelap. Tapi, baru beberapa menit ia mengatupkan kelopak mata dari arah pintu depan. Suara ketukan mengagetkannya. Beberapa kali ketukan sempat ia abaikan, namun semakin lama suara ketukan itu semakin cepat dan keras, memaksanya untuk bangkit guna memastikan siapa yang telah lancang menggedor pintu rumahnya di waktu malam. Rosmala sejenak tertegun, manakala tak mendapati siapapun di luar setelah dirinya membuka pintu. Hanya semilir hembusan angin malam yang menyapu wajah dan tubuh saat ia keluar memastikan. Sejenak ia mengamati suasana sepi di luaran dengan perasaan heran. Ia bingung dan mengingat-ingat kembali. Dirinya merasa yakin bila telinganya benar-benar mendengar suara gedoran pintu. Akan tetapi, sampai beberapa saat ia mencari-cari tak menemukan seorang pun di luar rumah. Tanda tanya yang masih membersit dalam benak Rosmala seketika berubah dengan perasaan tegang dan takut ketika ia memutuskan untuk masuk dan hendak menutup pintu. Saat sebelum sempat tangannya merapatkan seluruh daun pintu kayu bermotif tangga susun dari celah dan bantuan cahaya lampu jalan, matanya melihat sesosok tubuh yang tiba-tiba saja sudah berdiri di pinggir jalan ujung halaman rumahnya. Sosok itu tampak tegak, menghadap serta memandangi dirinya dari paparan cahaya lampu. Sedikit jelas Rosmala melihat raut wajah sosok berbaju hitam itu. Bagi Rosmala, tak ada yang aneh dari tampilan dan wajah sosok itu.
Tapi melihat gelagat serta kemunculannya yang secara tiba-tiba membuat dirinya tersusupi rasa takut hingga tubuhnya merinding. Cepat-cepat Rosmala meneruskan menutup pintu dan mengunci kembali, serta buru-buru melangkah ke dalam kamar. Jantungnya masih terus berdegup kencang, membayangkan tatapan sosok lelaki itu yang seperti ingin menelanjangi dirinya. Untuk beberapa saat lamanya, Rosmala menikmati suasana hening sebelum keheningan itu pecah oleh satu suara dari arah depan. "Riat, Mas," panggil Rosmala saat telinganya mendengar suara pintu dibuka. Namun, beberapa kali Rosmala mengulangi panggilannya, tetap tak ada sahutan. Sebentar Rosmala terdiam, mengamati serta menajamkan inderanya dengan perasaan was-was. Lagi-lagi, kali ini Rosmala benar-benar dibuat senam jantung. Kala suara panggilannya malah tersahuti suara langkah kaki dan deritan kursi yang digeser. Bayang-bayang wujud sosok menyerupai suaminya pun seketika muncul dalam benaknya. Wajah pucatnya, dengus napas berbau wangi melati, dan tatapan liar dan nakal memenuhi pelupuk matanya. Suasana kembali hening, membuat bimbang pikiran Rosmala antara percaya dengan suara-suara barusan atau itu hanya halusinasi saja. Entah berapa lama dia pikir, sampai akhirnya memberanikan diri melawan rasa takutnya demi membuktikan. Rosmala pun bangkit dan beranjak dari ranjang. Pelan, penuh hati-hati, kaki Rosmala menapak di lantai semen tanpa keramik. Langkahnya nyaris tak bersuara. Hingga beberapa detik kemudian, ia sampai di depan pintu kamar. Dirinya sempat ragu untuk menyibak kain tipis bermotif bunga yang menjadi penyekat antara ruang keluarga dan kamar. Perasaan itu muncul saat tiba-tiba saja bau wangi melati bercampur kasturi santer menyapu hidungnya. Namun satu kekuatan dari rasa penasaran memaksa jari-jari tangan halusnya menepis perlahan kain penyekat pengganti pintu. Jantung Rosmala bagai terjeda sebentar, kemudian terpompa kencang melihat ke arah dua buah kursi kayu yang saling berhadapan di antara meja kecil. Meja dan kursi yang biasa untuk dirinya dan Rodian gunakan untuk makan plus bercengkrama layaknya ruang keluarga, kini telah diduduki salah satunya oleh sesosok lelaki tua berwajah hitam legam. Jiwa Rosmala benar-benar tercekat saat tatapan sosok lelaki tua itu mengarah padanya, seperti tahu bila dirinya sedang mengintip dari balik kain tipis. Dengan cepat, Rosmala pun mundur dan buru-buru kembali ke atas ranjang dan menutup tubuhnya dengan selimut. Dengus nafas memburu dan keringat yang deras mengucur tiba-tiba saja seperti berhenti dan membeku ketika tubuh Rosmala merasakan satu sentuhan lembut di bagian kaki. Rosmala ingin memberontak, berteriak, namun semua itu hanya bisa ia lakukan dalam hati. Semakin lama, sentuhan itu tak hanya berkutat di bagian kaki bawah, melainkan perlahan mulai naik menelusur ke atas. Hal itu terus berlangsung tanpa adanya penolakan fisik dari Rosmala. Hingga puncaknya, Rosmala merasakan hawa dingin kala menyadari bila selimut dan beberapa helai pakaian yang melekat telah terlepas. Untuk pertama kalinya sepanjang hidup Rosmala merasakan takut amat luar biasa, manakala matanya yang sudah basah oleh lelehan bening melihat dengan jelas wajah sosok hitam beraroma wangi melati di atas tubuhnya. Wajah itu terus tersenyum, menyeringai dan mendengus keras. Kibasan gerak tubuhnya seirama dengan sibakan bulu hitam nan lebat serta panjang yang memenuhi bagian punggung membuat Rosmala yakin bila sosok itu bukanlah manusia. Siapakah sosok itu? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Masterullah Fakih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.